Harapan Erick Thohir usai Nathan Choeaon kembali gabung ke Timnas U23 Indonesia. Ketua Umum PSSI Erick Thohir memiliki harapan seusai Nathan Choeaon diizinkan klubnya SC Heerenveen untuk kembali bergabung dengan Timnas U23 Indonesia di Piala Asia U23 2024. Seperti diketahui, Nathan Choeaon awalnya hanya diizinkan klub asal Belanda itu bermain bersama Timnas U23 Indonesia di babak penyisihan grup. Oleh karena itu, setelah skuad Garuda Muda menyelesaikan perjuangan di penyisihan grup A, Nathan balik ke Belanda. Tentu saja ini karena Nathan kembali memperkuat SC Heerenveen. Namun, situasi itu membuat pelatih Timnas U23 Indonesia Shin Tae-yong pusing. Pasalnya, Timnas U23 Indonesia lolos ke babak perempat final Piala Asia U23 2024. Tentu saja dalam ajang ini, tim Merah Putih ingin menampilkan yang terbaik. Akan tetapi, Shin Tae-yong harus kehilangan satu pemain andalannya, tentu saja situasi ini tak menguntungkan. Untuk itu agar tim Merah Putih tetap bisa memberikan penampilan terbaiknya, PSSI pun melakukan pendekatan dan melobi SC Heerenveen. Erick Thohir pun mengungkapkan bahwa lobi yang dilakukan PSSI itu berhasil dan berbuah manis. Pasalnya, SC Heerenveen mengizinkan Nathan untuk kembali ke Qatar membela skuad Garuda Muda. Nathan kembali untuk Indonesia, ujar Erick Thohir sebagaimana dikutip dari Instagram pribadinya, Rabu, 24 April 2024. Menurut Erick, Nathan memang sempat kembali ke Belanda. Akan tetapi, saat ini pemain berusia 22 tahun tersebut bakal kembali bergabung dengan Timnas U23 Indonesia. Pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN tersebut mengatakan bahwa pihaknya telah berusaha keras untuk bisa membawa Nathan kembali. Hal ini karena PSSI pun ingin tim Merah Putih bisa memberikan hasil terbaik nantinya di babak 8 besar. Nathan sempat kembali ke Belanda setelah Timnas U23 Indonesia memastikan lolos ke perempat final Piala Asia U23, kata Erick Thohir. Kami berusaha keras meminta kepada SC Heerenveen agar mau melepas Nathan kembali memperkuat Timnas pada lanjutan Piala Asia U23, ucapnya. Lebih lanjut, Menteri berusia 53 tahun itu mengatakan bahwa Nathan akan tiba di Qatar hari ini Rabu, 24 April 2024. Tentu saja ini menjadi kabar baik, karena Timnas U23 Indonesia bakal tampil dengan kekuatan penuh di perempat final nantinya. Selain itu, Erick pun berterima kasih kepada klub asal Belanda ini. Pasalnya, mereka rela mengizinkan Nathan kembali bergabung ke tim Merah Putih. Tentu ini sangat berarti, karena tim asuhan Shin Tae-yong juga menargetkan untuk bisa mengamankan tiket Olimpiade 2024 Paris. Dengan begitu, Timnas U23 Indonesia setidaknya harus lolos ke babak semifinal. Ini karena hanya 3 tim terbaik yang dipastikan mendapat tiket lolos ke Olimpiade 2024 Paris. Sementara untuk tim terbaik keempat masih memiliki peluang tampil di Olimpiade 2024 Paris. Hanya saja, mereka harus bersaing di babak playoff dengan melawan tim asal Afrika Gini U23. Oleh karena itu, PSSI sangat berterima kasih kepada semua pihak, khususnya klub yang mengizinkan Nathan untuk kembali. Alhamdulillah, SC Heerenveen mendukung Nathan kembali memperkuat Timnas U23 dan akan tiba hari ini di Qatar, jelas Erick. Terima kasih SC Heerenveen sudah memberikan izin kepada Nathan untuk bisa memperkuat Timnas Indonesia. Dengan kembalinya Nathan ini, tentu Erick memiliki harapan. Ia berharap tim Merah Putih nantinya bisa memberikan yang lebih baik lagi. Semoga usaha ini bisa membuat Timnas U23 Indonesia memberikan penampilan terbaik di Piala Asia U23, tuturnya. Shin Tae-yong bakal bikin pelatih Korea Selatan stres.
Timnas Indonesia bakal menghadapi Korea Selatan pada laga perempat final Piala Asia U23 2024 yang akan berlangsung di Stadium M. Abdullah bin Khalifa, Jumat 26 April pukul 00.30 waktu Indonesia Barat. Jelang laga, Shin Tae-yong memastikan bakal bikin pelatih Korea Selatan, Hwang San-hong stres saat menghadapi Timnas Indonesia di babak perempat final nanti. Pelatih Hwang San-hong akan stres, kata Shin Tae-yong, dikutip dari media lokal Korea Selatan, Chosun, Selasa, 23 April 2024. Meski begitu, saat ini Shin Tae-yong memilih untuk tidak banyak berkomentar. Ia hanya memastikan skuad tim siap menghadapi Korea Selatan. Saat ini saya tidak akan memberikan komentar, kesan, dan sebagainya, kata Shin Tae-yong. Dalam artikelnya, Chosun juga mengatakan bahwa laga antara Indonesia versus Korea Selatan di babak perempat final Piala Asia U23 2024 nanti bakal sulit diprediksi. Indonesia untuk pertama kali melaju ke putaran final Piala Asia U23. Di bawah kepemimpinan pelatih Shin, mereka lolos ke babak penyisihan grup, tulis Chosun. Senjata paling tajam adalah kehadiran Shin Tae-yong. Ia adalah pelatih yang paling tahu Korea. Pelatih Shin diketahui telah mengamati pekerjaan misionaris terakhir di Korea dan Jepang, sambung laporan tersebut. Media Korea peringatkan negaranya jangan berani-berani meremehkan Timnas Indonesia U23 setelah berhasil mengalahkan Jepang pada laga terakhir Grup B Piala Asia U23. Korea Selatan bakal menantang Timnas Indonesia U23 di babak perempat final. Kemenangan atas Jepang membuat Korea Selatan menjadi pemuncak klasemen Grup B dan menantang Timnas Indonesia yang merupakan runner-up Grup A. Menjelang laga tersebut, salah satu media Korea Selatan, Star News Korea memperingati Timnas Korea untuk waspada pada Shin Tae-yong. Dalam salah satu pemberitaan, Star News Korea mengatakan jika Timnas Indonesia tampil dengan dikdaya saat menghadapi Yordania di laga terakhir. Mereka memuji gol-gol dari Timnas Indonesia ke gawang Yordania yang tercipta dari proses tiki-taka yang fantastis. Menurut mereka, Timnas Indonesia di bawah arahan Shin Tae-yong Timnas Indonesia tampil sangat terorganisir. Mereka bisa tampil dominan saat menghadapi Yordania dan bisa memanfaatkan kelemahan Yordania dengan bermain umpan cepat. Indonesia yang dipimpin pelatih Shin Tae-yong merupakan tim yang terorganisir dengan baik. Mereka membuat Yordania kewalahan dengan umpan cepat dan tekanan ke depan yang aktif, tulis Star News dalam beritanya. Media Korea itu menyoroti gol kedua dari Timnas Indonesia yang dicetak Witan Sulaiman pada menit ke-40. Gol tersebut tercipta lewat kerja sama tiki-taka apik dari tiga pemain Indonesia, Marcelino Ferdinand, Rizky Ridho dan Witan Sulaiman. Umpan manis Rizky Ridho berhasil diselesaikan lewat sepakan melengkung yang tak bisa dihalau kiper Yordania. Laga ini juga akan menjadi kali pertama Shin Tae-yong berhadapan dengan timnas negara asalnya. Maka tak heran jika Star News Korea mengulas performa Timnas Indonesia di bawah arahan STY pada gelaran Piala Asia U23 2024. Laga antara Timnas Indonesia menghadapi Korea Selatan sendiri akan berlangsung di Stadion Abdullah bin Khalifa, Doha, Qatar. Laga tersebut akan berlangsung pada hari Jumat, 26 April 2024, dini hari tepatnya pukul 00.30 waktu Indonesia Barat. Pemenang laga tersebut akan berhadapan dengan pemenang dari pertandingan antara Uzbekistan versus Arab Saudi di semifinal.